Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi di gedung KPK dalam pemeriksaan ataupun konteksnya terkait dengan pengembangan kasus penyidikan KPK terhadap korupsi yang terjadi di haji pada tahun lalu. Satrio atau Jojo, kita bicara mengenai saksi yang diperiksa pada pekan lalu ya. Ada sejumlah saksi dengan beragam background mulai dari Kementerian Agama hingga pihak swasta. Nah, pada hari ini dalam pendalaman kasus ini adakah saksi baru hadir ataukah lebih kepada memeriksa beberapa dokumen-dokumen data sekunder terkait dengan kasus haji ini, Jo? Silakan dengan laporan langsung Anda. Selamat siang Yuda, hari ini memang Komisi Pemberantasan Korupsi belum memanggil sejumlah saksi tambahan ataupun memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait dengan dugaan korupsi pada kuota haji khusus pada periode 2024 berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis. Memang hari ini KPK dijadwalkan melakukan pendalaman terhadap materi ataupun dokumen serta barang bukti elektronik yang dikumpulkan pada penggeledahan rumah pribadi Yakut pada tanggal 15 Agustus 2025 di Condet, Jakarta Timur. Adapun memang minggu lalu ada 8 saksi yang juga telah dipanggil untuk memberikan keterangan pada kasus ini, baik itu dari ex-pejabat di Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian juga dari pihak agen perjalanan dan juga sejumlah orang yang berasal dari Asosiasi Penyelenggaraan Haji begitu. Namun dari KPK sendiri masih belum merilis informasi terkait apa-apa saja yang coba didalami dari 8 saksi tersebut. Kita tahu bahwa kasus ini bermula pada tahun 2024 ketika Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi memberikan kuota tambahan sebanyak 20.000 orang. Namun demikian oleh Kementerian Agama pada saat itu kuota itu dibagi 50% untuk kuota haji khusus dan 50% untuk kuota haji reguler. Dan pada kasus ini memang tidak sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan, di mana kuota haji khusus hanya 8% dan sisanya untuk kuota haji reguler. Tentu saja hal ini menyalahi undang-undang dan diduga menyebabkan kerugian negara sebanyak 1 triliun rupiah dan menyebabkan kurang lebih 8.400 jemaah haji reguler yang harusnya bisa diberangkatkan pada tahun lalu ini justru harus tertunda. Dan pada temuan kasus ini ada beberapa jemaah haji yang bisa langsung berangkat haji melalui kuota haji khusus tanpa melalui antrean. Dan kasus ini ataupun dari beberapa keterangan yang dikumpulkan KPK dari beberapa saksi ini yang kemudian coba terus dikumpulkan dan kemudian disimpulkan untuk bisa menentukan apakah siapakah tersangka pada kasus ini, karena sampai dengan saat ini KPK belum menetapkan satu pun tersangka pada kasus dugaan korupsi kuota haji pada periode 2024 ini. KPK sendiri telah memeriksa mantan Menteri Agama periode 2019-2024 yaitu Yakut Khalil Qomas 2 kali, di mana pemeriksaan pertama dilakukan pada 7 Agustus dan pemeriksaan kedua pada tanggal 1 September. Dan KPK juga telah melakukan penyitaan barang bukti, diantaranya yaitu uang tunai sebesar 1,6 juta dolar Amerika, kemudian juga ada 4 unit mobil serta 5 bidang tanah dan juga bangunan. Namun demikian KPK belum merinci kepemilikan dari barang bukti ataupun barang sitaan yang telah dikumpulkan tersebut. Dan pada kasus ini KPK juga telah mencekal ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk bepergian ke luar negeri. Selain itu ada 2 orang lainnya juga dicekal untuk bepergian ke luar negeri, yaitu staf khusus Iswah Abidal Aziz atau IAA dan juga bos dari agen perjalanan Maktur yaitu Fuad Hasan Masyur. Dan kami masih menantikan keterangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan update korupsi kuota haji khusus ini. Yuda. Jo, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.